Kemudian peristiwa kedua itu kejadian yang beruntun. Pertama sekali adalah Allah wafatkan atau meninggalnya istri tercinta beliau, yaitu Ummuna Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kita tahu bagaimana pengorbanan daripada ibunda Sayyidah Khadijah, bagaimana dukungan beliau kepada Rasulullah, bagaimana kecintaan Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah, bagaimana support yang luar biasa daripada Sayyidah Khadijah kepada dakwah Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah seorang saudagar kaya, seorang dermawan. Habis hartanya dipergunakan untuk mendukung dakwah Rasulullah, memerdekakan budak, membantu orang fakir, membantu orang miskin. Artinya support dakwah itu didukung oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita tahu bahwa seluruh anak-anak Rasulullah semua itu lahir dari rahimnya Sayyidah Khadijah. Dan kita juga harus ingat bahwa Rasulullah tidak pernah berpoligami ketika di masa hidupnya Sayyidah Khadijah. Rasulullah berpoligami kan setelah beliau wafat. Padahal kan dalam riwayat-riwayat yang sangat masyhur kita dengar, beda umurnya. Yang Rasulullah umur 25 tahun, Sayyidah Khadijah umur 40 tahun. Dan Allah beri keistimewaan seluruh keturunan Rasulullah, Sayyidah Fatimah, sebut siapa? Anak-anak Nabi semua yang meninggal di waktu kecil, dan seterusnya. Itu lahirnya daripada rahimnya Sayyidah Khadijah. Dan beliau adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah ketika Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira. Karena Rasulullah menggigil, agak takutlah gitu pulang dari Gua Hira. Rasulullah bilang, zamiluni, selimuti aku, kisahkan. Nah, ketika mendengar itu, Sayyidah Khadijah menguatkan itu, kamu orang yang baik ya Rasulullah, kamu adalah orang yang menghubungkan tali silaturahmi dan seterusnya. Artinya yang datang itu adalah bukan sesuatu yang jelek, tapi suatu pertanda baik. Sampai akhirnya juga Rasulullah bercerita dengan siapa namanya pendeta Waraqah bin Naufal ya, menceritakan kisah yang terjadi dengan Rasulullah. Kemudian Waraqah bilang bahwa itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada Muhammad, dan Muhammad itu adalah seorang Rasul, utusan Allah. Itu yang meninggal. Kemudian tidak lama setelah itu meninggal lagi pembela Rasulullah. Siapa? Abi Thalib, pamannya Rasulullah. Abi Thalib ini sudah seperti bapaknya Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, abahnya wafat, Rasulullah kan masih dalam kandungan ya. Ibunya Sayyidah Aminah sampai umur 6 tahun, ibunda tercinta meninggal, dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Hanya 2 tahun dirawat sang kakek pun meninggal. Diamanahkan kepada salah satu anaknya banyak, tapi diamanahkan kepada Abi Thalib. Ya, jadi Rasulullah dirawat oleh kakek beliau. Padahal waktu itu Abi Thalib ini juga bukan orang kaya, hidupnya juga pas-pasan dan anaknya banyak. Tapi Rasulullah dirawat, bahkan sama dengan anaknya, bahkan dikatakan lebih diutamakan Rasulullah daripada anaknya. Begitu kecintaannya kepada Rasulullah, walaupun secara zahirnya beliau tidak beriman kepada Nabi karena tidak pernah mengucapkan syahadat, tapi dukungannya, sokongannya
kepada dakwah Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa sekali. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak berani, selagi masih ada Abi Thalib itu juga tidak berani macam-macam, tidak berani terang-terangan juga, karena masih memandang kepada paman beliau ini seorang tokoh bangsawan, seorang pemberani, seorang tokoh terpandang. Nah, sekarang Abi Thalib pun wafat.